Ya, nama lengkap saya Afrianto Trilaksono, dipanggilnya Yayan. Mas Yayan, bisa diceritain ini Mas Yayan ini apa nih Mas yang dibikin dan bahannya tuh apa? Ini saya membuat kerajinan ini kan dari limbah serabut kelapa. Saya bikin kebanyakan pot. Jadi kebanyakan tuh untuk keperluan tanaman seperti pot, turus itu tiang rambatan untuk tanaman yang merambat. Dan sekarang ini sih lagi berinovasi ke sarang burung sama sendal hotel. Juga nanti selanjutnya ke home decor. Tatakan gelas juga udah produksi, bahkan udah ada penjualan ya. Emang bahan dasarnya dari serabut kelapa ya Mas ya? Iya, semuanya dari limbah serabut kelapa. Mas, sejak kapan Mas ngeluti ini usaha ini Mas? Ini udah berjalan 1,5 tahun. Terus di masa-masa kayak gini, pandemi kayak gini nih, gimana Mas? Produksinya sama omsetnya seperti apa? Alhamdulillah sih produksi berjalan terus ya, setiap hari kita produksi. Kalau omset ya nggak menentu. Ya sekitar masih 7 bulan yang lalu itu memang lagi zamannya tanaman ini tuh, itu penjualan saya meningkat. Omset saya lumayan lah, bisa sampai di atas 10 gitu. Artinya nih Mas Yayan berarti mulai usaha itu pas lagi ada masa pandemi itu ya Mas ya? Iya, dulunya jadi saya tuh setelah resign kerja itu kan saya usaha cireng Bandung, makanan jajanan. Nah pas pandemi itu kan sekolah dulu langsung libur ya. Akhirnya saya nggak produksi karena memang inceran saya itu pedagang yang di sekolah-sekolah. Nah semenjak itu saya nggak dagang, saya punya banyak waktu di rumah. Kebetulan saya punya teman itu pengusaha sapu dari serabut kelapa. Nah saya main ke sana, saya lihat limbahnya dibakar setiap hari kan. Nah terus saya coba cari manfaatnya apa dari YouTube gitu. Di antaranya yang saya dapat itu pot. Nah dari situ saya kembangin sendiri, saya cari cara sendiri. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang udah ibaratnya berkembang terus produk-produk turunan dari serabut kelapa gitu. Tadi apa aja Mas produknya yang dibikin? Pot, turus atau tiang rambatan tanaman itu, tatakan gelas, sarang burung, sendal hotel, yaitu yang sudah diproduksi itu. Terus Mas pelanggannya dari mana aja Mas? Pelanggan saya kalau area Prokoto sih ada beberapa toko-toko tanaman sama toko gerabah juga. Kalau di Tegal itu langganan saya, dia punya galeri barang-barang kesenian. Kalau yang di Cilacap itu resellernya itu dia pedagang di pasar. Artinya udah hampir pasar Jawa Tengah ya? Ya Jawa Tengah alhamdulillah sudah. Tuh, kalau luar Jawa ya Pekanbaru, Lampung. Itu Sudah sampai sana juga ya Mas. Untuk harga Bandung sendiri Mas? Harga kalau pot yang paling kecil ya seperti ini diameter 15 ini saya harga reseller itu 9.000. Seperti itu. Kalau yang pakai kawat paling murah 9.000 ya. Kalau pot yang pakai kawat cerimin. Tapi kalau pot yang tanpa kawat misalnya contohnya ya seperti ini lah, ini paling murah nih 5.000. Gitu. Artinya dari 5.000 sampai berapa Mas? Yang paling mahal tuh 65.000 yang pernah saya buat pot paling besar. Itu pun kalau pot yang besar itu sesuai pesanan aja gitu. Udah. Mas saya lanjutin Mas ya. Mas usia berapa Mas? Saya usianya 38. 30 tahun. Putranya berapa? Putra saya 3. 3 ya. Nah tadi ini banding setir ya, dari kuliner ke serabut kelapa gitu ya Mas ya? Dari kuliner ke kerajinan tangan. Oke. Selain dari YouTube emang ada kerjasama nggak dengan teman-teman lain di sini? Kalau kerjasama nggak ada sih. Oh gitu ya. Oke. Udah ekspor Mas atau kemana gitu? Kalau ekspor belum pernah. Pernah mau cuman nggak jadi gitu. Okay. Mas, ini dalam sebulan rata-rata berapa item bisa bikin dan menyerap berapa kilo ini serabut? Kalau dalam sehari saya produksi itu 35 pot. Kalau tiang rambatan itu sehari bisa 50 sampai 70. Kalau berapa kilonya saya nggak pernah nimbang itu berapa kilonya. Yang jelas sih satu karung 50 kilo itu sehari habis gitu. Sehari habis ya. Itu dibeli berapa Mas dari Cilongok Mas?
dari daerah Cilongok itu 15.000. 12.000 ya, artinya bisa mengolah limbah 50 kilo per hari ya itu ya. Iya. Oke. Yang tadinya biasanya hanya dibakar ya, dibakar, sekarang digunakan. Bisa jadi ini. Oke. Mas, satu lagi kelebihan pot-pot dari ini apa dibanding plastik misalnya? Kalau kelebihan pot serabut kelapa itu kan dia punya unsur pH alami ya, jadi pupuk alami gitu. Jadi buat tanaman juga bagus, juga dia menyerap airnya itu bagus, jadi bisa mengikat air gitu. Jadi tanaman misalnya nggak disiram 3 hari pun insya Allah masih sehat gitu. Terus juga ada rongga-rongganya kan, jadi kelembaban udaranya juga terjaga gitu. Dan nggak pecah Mas ya? Ya nggak pecah juga. Oke. Dan juga seninya ya. Ini bisa tahan berapa lama Mas? Kalau ditaruh di indoor ya, dalam ruangan itu bisa tahunan. Tapi kalau di outdoor, kehujanan, kepanasan ya mungkin setahun lah. Tahunan ya. Oke. Rata-rata sih tanamannya anggrek yang pakai pot seperti ini. Oke. Memang sih kalau jiwa saya memang senang dalam kesenian ya, dari dulu gambar saya suka. Nah, terus waktu itu kan usaha kuliner karena memang saya terdorong dengan usaha om dari istri saya itu yang udah sukses menggeluti kuliner itu. Akhirnya saya belajar di pabriknya, terus saya geluti di Purwokerto ini. Sebenarnya lancar gitu, sudah ada beberapa pedagang-pedagang yang membawa barang-barang kuliner saya gitu ya. Cuman pas pandemi itu kan sekolah tutup, akhirnya produk saya itu saya nggak bikin lagi karena bingung mau bikin nanti takutnya nggak laku, akhirnya banyak yang ngebuang gitu kan. Akhirnya saya diam dulu berapa hari di rumah. Kebetulan karena saya senang seni, saya pengen nih bikin apa. Awalnya sih karena konten YouTube, jadi saya dulu pengen bikin konten YouTube gitu, istilahnya pengen jadi YouTuber lah, bikin konten YouTube tutorial apa. Nah kebetulan saya punya temen yang usaha sapu itu, dia punya limbah. Nah saya cari informasi limbah serabut kelapa bisa buat apa aja sih gitu kan. Nah saya cari, nah saya ya dapat inspirasinya dibuat pot pertemannya waktu itu. Akhirnya saya pelajari, saya kembangkan sekalian buat konten YouTube tuh. Tapi ternyata pas sudah bikin konten, beberapa konten dalam bentuk yang melingkaran, setengah lingkaran, kerucut, itu kan akhirnya terkumpul produk-produk saya tuh. Nah akhirnya saya tawarin teman saya tuh, dia mau beli, bahkan dia bantu pasarin, ada pemesanan. Akhirnya tadinya dari sibuk buat konten YouTube, akhirnya saya sibuk bikin buat dijual gitu loh. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang malah tetangga gitu, teman-teman bisa bantu kerja di sini gitu, karena pemesanannya yang nggak sanggup saya kendalikan sendiri gitu. Artinya ini jadi sumber mata pencaharian baru ya Mas, ya, penghasilan baru. Alhamdulillah mata pencaharian baru. Dan ini cukup untuk menghidupi keluarga ya Mas? Alhamdulillah cukup untuk menghidupi 1 istri 3 anak. Sip, siap. Uji siapa? Uji Laksono. Uji Laksono. Iya. Uji ya? Uji. Umur berapa? Umur 20. 20. Iya. Pas udah berapa lama Mas bikin kayak gini Mas? Saya ikut di sini kurang lebih udah habis setahun lebih. Setahun ya. Iya. Mas ini belajarnya dari Mas Ayan atau belajar sendiri atau gimana prosesnya Mas? Awal-awalnya saya belajar dari Mas Ayan. Diajari caranya bagaimana memasukinya, terus nanti seperti apa cara memasukin yang benar dan sampai akhirnya seperti ini gitu. Oh gitu. Iya. Ya. Kesulitannya apa Mas kalau teknis yang susupin atau apa gitu pernah nggak atau gimana? Oh ada. Kadang kalau dari kawatnya ini terlalu lentur atau apa, begitu dimasukin serabut dia jebol. Oh, oke. Terus yang kedua kesulitannya di serabutnya, kalau serabutnya terlalu kering, dia susah untuk buat dimasukinnya itu. Oh gitu. Enggak bisa cepet gitu. Enggak bisa dibuat cepetan itu. Oke. Tapi kalau ini kan lagi selasi nih sabunnya oke, terus kawatnya juga bagus itu kan, jadi cepat bisa dibuat cepetan itu.